Sebenarnya dari keluarga itu yang paling sedih waktu saya resign, apalagi waktu dari BUMN itu orang tua saya tuh, bapak saya tuh yang sedih. Hal yang bikin orang tua saya bangga sama saya itu waktu saya masuk BUMN, karena saya waktu sekolah nggak pernah punya prestasi, terus kuliah juga IPK jelek, tahu-tahu keterima BUMN itu orang tua saya lumayan bangganya sama teman-temannya, sama saudara lainnya, dan saya di BUMN udah lumayan oke lah, naik jadi supervisor. Terus setelah itu memutuskan buat resign. Nah itu bapak saya tuh agak sayang gitu loh, kayak menyayangkan saya keluar dari BUMN gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya adalah owner dari usaha cemilan kentung. Saya tuh mau bisnis makanan, saya suka makan, terus mau bisnis kuliner. Tapi gimana caranya kuliner itu yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan bisa dikirim ke dunia. Nah, cemilan lah pilihannya. Nah, kalau mau keripik singkong udah banyak, mau basreng udah banyak, mau apapun udah banyak. Yang aku lihat yang UMKM di Indonesia ini itu jarang ada yang mengolah kentang. Adapun kentang mungkin perusahaan-perusahaan besar. Kalau UMKM jarang, bukan nggak ada tapi jarang. Nah, makanya saya pilih kentang untuk bahan baku. Nah, selain itu dulu ibu saya tuh suka bikin keripik kentang. Terus akhirnya aku minta ajarin resep dari ibuku, terus akhirnya aku modif. Kalau ibuku bikinnya tawar, plain, kalau aku pakai rasa-rasa gitu. Itu ceritanya awalnya. Ini bos awal ya, Mas? Iya, pencucian. Kalau yang dipakai kentang mana ini? Kentang dieng, ya. Ada perbedaannya nggak sih kalau pakai kentang kecil sama yang gede gitu? Kalau pakai kentang kecil itu habis di kulit. Iya. Ini berarti kentang bersih sebelah sini. Buat kulitnya ya. Cuma mau masak, nah sini ada jadinya. Iya. Direndam air. Bersih banget ya, Maya? Iya. Motong juga masih manual ya, Maya? Iya. Semuanya serba manual. Dulu sebetulnya modalnya itu kalau nggak salah 300.000, yang 50.000 buat kemasan, 100.000 buat kentang, terus 50.000 lagi buat bumbu, yang 100.000 buat alat sealer. Kenapa cuma segitu? Karena saya menggunakan apa yang saya punya dulu. Jadi 300.000, ingat banget. Jadi pengusaha itu unik sebetulnya. Jadi ibaratnya itu kita menantang sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Kalau di agama saya, di Islam itu tawakalnya itu jadi lebih kuat gitu loh. Jadi kita 100% berserah diri. Siapa sih yang menggerakkan konsumen untuk membeli produk kita kalau nggak Allah gitu. Padahal sebenarnya usaha itu udah pasti rugi. Resikonya sugih, kaya resikonya. Orang tua tetap mendukung saya. Nah sekarang mendukung karena mungkin udah kelihatan hasilnya. Awal-awalnya enggak lah. Terus akhirnya ya kita kan sebagai anak kan kewajibannya cuma membuktikan ke orang tua. Nah kalau anaknya seneng sih harusnya orang tuanya juga ikut seneng ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang orang tua udah mulai support. Ini kasih garam ya Iya. untuk air perendaman kentang. Iya. Ukurannya gimana nih? Kalau untuk 10 kilo kentang biasanya pakai 2 sendok garam sama 1 sendok soda kue. Ini apa, Mbak? Soda kue. Nah dulu waktu membangun usaha ini harapannya tuh seperti apa, Mas? Ya harapan itu pasti ada ya mas. Tapi kadang tuh aku tuh takut gitu loh sama harapan. Karena kadang tuh kita udah berharap ternyata nggak kejadian. Akhirnya kan mengecewakan. Nah, mendingan nggak usah berharap daripada kecewa. Aku juga nggak nyangka bisa sejauh ini untuk menjalankan usaha gitu loh. Dulu awalnya aku benar-benar usaha itu mengandalkan keberuntungan mas. Kayak kata-kata ustadz-ustadz itu sedekah, nanti keberuntungan gitu kan. Tapi ternyata enggak juga gitu loh, enggak melulu soal itu. Kita juga harus tetap belajar. Pokoknya enggak nyangka sampai sejauh itu gitu loh. Tadinya awalnya cuman ya udahlah biar dapur ngebul, kita jualan cemilan, ternyata sampai sejauh itu enggak nyangka. Jadi awalnya nggak tahu apa-apa ya? Iya enggak tahu apa-apa. Tinggal direkam berarti ya? Iya. Berapa lama nih? Setengah jam. Setengah jam. Kalau usaha itu nggak ada yang bisa mengusik aku dalam beribadah gitu. Intinya gitulah, saya mau
fokus ke ibadah, karena kalau saya usaha saya mau izin kapanpun untuk ke masjid suka-suka saya mau baca Quran di tengah-tengah pekerjaan suka-suka saya. Nggak mungkin kita di kantor kerja tahu-tahu baca Quran di tengah orang-orang banyak, kan nggak mungkin. Sebenarnya yang menguatkan banget buat usaha itu karena urusan agama sebetulnya, nggak ada urusan lain, karena Nabi saya Rasulullah SAW juga berdagang, makanya saya ikuti jalur beliau gitu. Berarti nggak takut Mas kalau ninggalin gaji gede gitu? Enggak, kalau ninggalin gaji gede nggak takut lah. Semua orang nggak mesti punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Ini udah hampir jadi ya Mbak ya? Ya, bentar lagi. Kalau udah kayak gini berapa lama lagi? Sampai gelembungnya hilang. Gelembung-gelembung itu sampai? Iya. Itu tandanya udah kering kalau udah nggak ada gelembungnya. Cuman pakai tabungan saya hidup tuh. Saya cuman hidup pakai tabungan, jadi nggak ada penghasilan. Saya pakai tabungan. Bayangin seminggu cuman 10 kilo. Ya nggak bisa lah nutup kebutuhan rumah tangga, udah punya anak, udah punya istri. Pedagang tuh kayak gitu, pebisnis tuh harus gitu. Jadi kalau hari ini kita harus pakai tabungan gitu loh. Jangan yang kayak aduh nggak ada penghasilan, enakan kerja aku tak balik kerja wae lah gitu. Nggak, jangan gitu. Hari ini sepi, bisa jadi bulan depan rame gitu kan, bisa. 100% percaya proses. Karena menurut saya itu Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Yang penting mau berusaha. Kalau sekarang alhamdulillah udah mungkin di angka 1,2 ton lah sebulan. Kalau dulu seminggu 10 kilo. Warnanya gini ya, udah mau matang. Iya. Kita angkat sekarang. Mau dikulang nggak Mbak? Di sana Mau tulisin iya ya. ditirisin. Udah mateng nih Mbak ya? Iya. Ini mau ngapain Mbak? Ini mau nyampur. Campur ini ya? Iya, dengan bumbu. Ini bumbunya bumbu apa nih? Ini bumbu spicy. Spesial. Iya. Pedas berarti ya? Iya. Oh ini yang masih orinya nih. Iya, ini tanpa bumbu. Ya. Sekali nyampur berapa banyak tuh Mbak? Satu toples gini ya? Satu toples gini jadi 20 pieces. Kalau ini spesinya berapa sendok nih biasanya? Ini kalau jadi 20 pieces, bumbunya 100 gram. 100 gram. Iya. Di sini ada berapa rasa sih Mbak? Ini ada 4 rasa. Ada spicy, Ya ini spesi terus. ada truffle, itu jamur. Oh jamur. Ya. Sama apa lagi Mbak? Ada salted egg, sama original. Oke. Oh gitu ya? Iya. Ini udah selesai nyampurnya. Saya. Ya. Oke. Oke. Ketimbang berapa coba? Satu porsi. Beratnya jadinya 65 gram. Oh iya. Ini usaha ini kedepannya gimana harapannya? Nah, kedepannya Kentung ini pengennya menjadi perusahaan snack lokal Indonesia yang memiliki brand kuat di benak konsumen. Jadi kita pengennya yang terus tumbuh dan berkembang kayak gitu. Jadi ya kalau bisa kayak perusahaan-perusahaan besar gitulah gitu kan. Oh setelah itu dilap pakai tisu ya Mbak? Ya. Supaya apa sih Mbak? Biar nggak ada yang nempel bumbunya. Jadi bersih gitu. Iya. Ini sampai merah-merahnya mati. Udah otomatis berarti alatnya ya? Iya. Berarti Udah. nempel. Iya. Udah rapot lah. Impian yang mungkin belum kesampaian apa Mas? Ada banyak. Apa Mas? Yang pertama saya mau menghajikan orang tua saya. Itu terus haji saya sendiri sama istri keluarga. Kalau bisa dengan usaha ini saya wujudkan semuanya. Nah, kalau sarannya buat teman-teman yang mau usaha atau yang usahanya masih sepi, itu yang pertama tetap konsisten, jangan ganti-ganti. Baru usaha ini sebulan ganti, usaha itu sebulan ganti. Nah, terus yang kedua investasi leher ke atas. Kita harus punya ilmu, kalau mau usaha ya harus belajar, harus terus belajar. Karena seiring berjalannya waktu, pemasaran itu mulai dinamis, mulai berubah-berubah kayak gitu. Terus yang ketiga, mulai aja dari apa yang kalian punya. Misal kalian punya skill fotografi, ya udah mulai usaha fotografi. Punya skill masak, ya udah coba jualan makanan. Yang terakhir, jangan lupa marketing langit. Misal sedekah atau amalan-amalan yang teman-teman mau amalkan. Misal kayak di agama saya istighfar sama sholawatan kayak gitu. Bisa sedekah. Kalau yang di agama lain yang mungkin bisa mirip-mirip sedekah juga kayak gitu tipsnya.
Ya, sama-sama.